Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus dan para guru serta anak-anakku sekalian yang anggun dan solihah, anak-anak sekalian yang tampan dan soleh, dan semuanya yang cerdas. Hari ini saya diminta untuk berbicara tentang hidup masih koma, belum titik. Apa? Iya. Coba sekarang adik-adik melihat ke belakang sebentar. Jam itu jam berapa sekarang? Jam 9. Oke. Jam 8 lebih 30. Ya. Ini berjalan pada itu. Ya. Itu berubah enggak? Berubah enggak itu? Jadi nanti kita selesai jam 9:30. Berarti hidup itu ya seperti jam itu. Ya. Jangan menghakimi diri sendiri seperti Anda menghakimi benda mati. Ini semuanya dicatat ya. Nanti karena saya tunjuk sekehendak saya suruh tampil ke sini dan saya suruh untuk menceritakan saya ceramah apa. Yang bisa menyebutkan ya kita beri hadiah, kalau tidak bisa menyebutkan ya kita doakan lebih cerdas. Begini, jadi jangan menghakimi diri sendiri seperti hari ini. Umpamanya begini ya, saya tidak bakat saya ini ya, gitu ya. Loh, ini namanya menghakimi diri sendiri, paham toh? Harus dikatakan hidup masih koma. Ayo coba. Hidup masih koma. Belum titik. Saya memang belum bisa hari ini. Itu kan sekarang, Pak. Hidup masih koma. Belum titik. Jadi sekarang saya belum bisa. Tapi seminggu lagi saya bisa. Percayalah, Pak. Hidup itu masih koma. Belum titik. Tepuk tangan. Ya. Siapa yang belum bisa melakukan ayat-ayat dengan lagu yang enak seperti Ustadz tadi itu? Siapa Ustadz tadi, siapa? 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 Zaki. Yakin. Oh ya, itu hidupnya paling bahagia karena selalu yakin hidup masih belum titik. Siapa angkat tangan yang belum bisa membaca Al-Quran dengan lagu yang merdu? Angkat tangan. Oke. Sekarang angkat yang tinggi, tidak apa-apa. Kalau masih pagi itu tidak apa-apa ya. Tadi kalau jam 12 saya tidak berani nyuruh ini ya. Nanti bisa pingsan karena bau ketiakmu toh. Oke. Ya, sekarang angkat tangan yang belum bisa melakukan loh ya. Yang sudah jangan. Yang sudah bisa melakukan ayat Quran. Oke, sekarang yang belum bisa katakan. Saya belum bisa membaca Al-Quran dengan lagu yang merdu.
Itu kan sekarang, Pak. Hidup kan masih koma. Belum titik. Tahun depan saya bisa membaca Quran yang enak, Pak. Bahkan menjadi juara Asia, Pak. Karena hidup masih koma, belum titik. Tolong jangan menghakimi saya tidak bisa, Pak. Suatu saat saya bisa. Karena hidup masih koma, belum titik. Tepuk tangan. Oke ya. Jadi kamu kalau menghakimi saya tidak bisa membaca Quran dengan lagu yang enak, hanya itu sama dengan kamu menganggap bahwa jam itu tidak berubah. Sekarang jam berapa? Ayo. 8 lebih berapa? 35. Oke. Sekarang ayo. Ayo. Jam 8.35, Pak. Itu kan sekarang, Pak. Nanti kan jam 9. Jam kan belum berhenti, Pak. Hidup masih koma. Percayalah, dengan berjalannya waktu, suatu saat sampai jam 9. Sederhana. Jadi jangan putus asa. Alhamdulillah. Pokoknya nanti saya tunjuk sekehendak saya suruh maju. Menirukan ini semuanya. Siapa yang belum bisa menirukan apa yang saya sampaikan? Angkat tangan. Yang belum bisa menirukan apa yang saya sampaikan? Berarti sudah bisa semua. Kamu belum bisa? Coba, belum bisa? Belum. Sekarang semangati dirimu sendiri. Kamu berdiri. Sini. Sini. Kamu sini. 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 Ayo. Sini. Oke. Kamu semangati dirimu sendiri, ya. Bahwa sekarang saya belum bisa menjelaskan hidup masih koma seperti itu, ya. Ayo, sekarang kamu semangati bahwa kamu nanti bisa. Semangat aku karena sekarang kamu belum bisa menjelaskan apa itu hidup masih koma belum titik. Mungkin setelah penjelasan nanti kamu bisa. Oke, sekali lagi gini, maksud saya itu gini ya. Saya sekarang, itu loh Mbak, belum bisa menjelaskan isi ceramah ini. Itu kan sekarang, teman-teman, ya. Itu kan sekarang. Hidup masih koma belum titik. Itu paham toh? Nanti suatu saat saya bisa menjelaskannya. Itu loh, maksud saya menyemangati diri sendiri. Saya. Saya sekarang belum bisa menjelaskan hidup masih koma belum titik. Itu kan sekarang. Itu kan sekarang, teman-teman. Itu kan sekarang, teman-teman. Mungkin nanti dulu. Sudah, alhamdulillah. Kita berikan aplaus ya. Ya, jadi jangan menghakimi diri sendiri seperti itu. Kalau kamu menghakimi diri sendiri sama dengan kamu otakmu tidak berkembang, ya. Sama dengan membuat otakmu tidak berkembang. Ya sudah, saya tidak bisa kok. Saya tidak bisa. Lain dengan saya yakin suatu saat saya bisa. Otakmu itu berkembang, ya, hidup. Tapi kalau enggak, Pak, saya enggak bisa. Wah, itu berarti tidak suka tantangan. Baik ya. Sekarang lanjut. Nah,
Jadi hidup itu berubah terus. Iman yang diberikan Allah kepada anak-anak sekalian itu bisa saja dicabut loh. Jadi iman yang diberikan kepada manusia, hidayah yang diberikan kepada manusia itu bisa dicabut loh. Bisa. Makanya di sini ada ayat yang berbunyi, dibaca semuanya. Itu surat apa itu? Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Di baris di sebelah kanan apa kiri? Bawah apa atas? Masya Allah. Tepuk tangan. Itu contohnya. Dulu ketika kamu di SD, kamu tidak tahu bahwa Rabbana la tuzigh itu di Quran surat Ali Imran. Jadi waktu di SD kamu waktu itu mengatakan, saya tidak tahu tentang surah apa itu, di mana tempatnya. Itu kan sekarang, Pak. Nanti kalau sudah di Khairun Nas saya kan tahu, Pak. Nah, sekarang berubah toh. Berubah. Dan kamu bisa menjawab, begini ini sudah kebanggaan loh bagi orang tua. Ya Allah, enak, pinter, Masya Allah, hebat ini. Kok tahu ya di surat Ali Imran tempatnya tuh tahu. Ya Allah, di baris keberapa itu tahu. Ya Allah, makanannya apa anak ini? Makanannya apa anak ini? Kok pinter gitu ya? Apa? Kambing guling. Itu tahu tempe itu. Kalau kambing guling, ya nggak bisa duduk guling terus, ya. Ya, luar biasa toh. Jadi kamu bisa tahu seperti itu kebanggaan luar biasa. Makanya di sini, ya Allah, jangan jadikan hati kami ini condong kepada yang tidak baik setelah Engkau berikan petunjuk. Dalam bahasa yang lain, jangan sampai hidayah yang Engkau berikan itu Engkau tarik kembali. Gitu loh Pak. Halo Mas ya. Jadi hidup itu masih koma, belum titik. Orang yang beriman bisa saja sebelum matinya tidak beriman. Betul. Ada enggak orang yang Islam kemudian masuk agama lain? Ada enggak? Ada. Maka hati-hatilah. Hati-hatilah. Ada enggak orang yang semula dihormati tiba-tiba dicaci? Ada enggak? Hati-hatilah. Nah sekarang saya balik. Ada enggak orang itu yang dicaci kemudian sekarang dipuji? Nah, maka optimislah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana min ladunka rahmah innaka antal. Lanjutannya itu apa? Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jadi hati-hati ya. Orang yang mukmin tidak dijamin selamanya mukmin, sebab hidup masih koma, belum titik. Hati-hati. Ada enggak orang itu yang dulu baik, ya Allah, dulu baik, baca Quran terus, sekarang enggak pernah baca? Ada enggak? Ada. Berarti
Hidup itu spekulasi, hati-hati loh ya. Gitu. Terus berikutnya, coba dibaca yang bawah, yang merah itu. Kamu baca coba. Betul kan? Ketika banjir, ikan makan semut yang di tepi-tepi itu, ya toh? Lah ternyata kemudian banjirnya surut, ikannya kan mati toh, betul? Ganti yang makan semutnya. Artinya apa? Jangan sombong. Bisa saja yang makan itu jadi yang dimakan. Jangan sombong, hati-hati. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Surat apa itu? Loh, hebat toh, tahu. Ayat berapa itu? Hebat, ya Allah, tepuk tangan. Kalau tadi itu kan tahu tempatnya, ya toh? Di kanan apa kiri ini? Sudah Anda tanya itu ya. Sekarang saya tanya ayat berapa? Hebat toh? Oh, di sini memang tertulis. Ada toh? Oh, itu ada. Itu ya. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Masya Allah, ada supir truk ya. Supir truk pekerjaannya tuh sopir saja. Lalu dia bisa main gitar, lalu gitarnya dimainkan, dimasukkan di YouTube. Sekarang penghasilannya per bulan di atas 100 juta. Ada itu, Mbak? Ada. Jadi memang hidup ini selalu berputar. Saya ingin bercerita untuk menyemangati adik-adik sekalian. Saya punya mahasiswa ya. Anaknya itu tidak seberapa cerdas. Kalau kamu kan cerdas, anaknya itu tidak seberapa cerdas. Wong saya tanya, apa itu? Dia itu dulu dari nggak tahu pendidikan apa. Saya ajar bahasa Inggris itu. Usually, apa artinya usually? Apa? Usually, apa? Biasanya. Itu saya ajari usually, nggak bisa, mesti usul gitu. Kamu dari pondok teman? Iya Pak. Maka usolli, usually usolli. Ini Pak. Ya. What is the meaning of welcome? Dia angkat tangan. Apa mas artinya? Keset Pak. Bapak kalau tidak percaya, lihat keset-keset di hotel tuh. Tulisannya apa? Oh. Di buku The History of Umar bin Khattab, itu buku tentang sejarah Umar bin Khattab. Loh itu ya, Umar bin Khattab. Di situ ada Umar mengatakan, bahasa Inggrisnya apa? Umar Said. Dibaca mas. Umar Said
Ya Allah, pokoknya anaknya tidak cerdas, tapi riang, anaknya itu periang dan pede. Kalau by the way artinya apa? Ngomong-ngomong, mengalihkan pembicaraan dari tempe kok ke nuklir. Dibaca apa Mbak? By the way. By the way, by the way. Ya, ini mudah-mudahan Ananda yang saya maksudkan ini mendengar ceramah saya ini. Itu bimbingan saya. Jadi bimbingan skripsi rata-rata kan 1 semester. Ini dia 3 semester, tidak selesai. 3 semester. Jadi kalau datang kepada saya, kalau sopannya luar biasa sopannya. Dari pintu sudah, Masya Allah, sopannya luar biasa. Ini nanti betul kan, Injek? Ini nanti dicarikan buku ini, Injek. Tapi datang lagi, nggak dirubah. Ini ganti ini ya, gitu. Diganti tapi tambah keliru. Nah, waktu itu saya belum punya judul ini. Kalau seandainya yang saya ajari itu, mahasiswa saya itu tahu ceramah saya ini, sebetulnya jawabannya enak ya. Kamu kok enggak bisa? Jawabannya kira-kira apa? Sekarang kan saya belum bisa Pak, nanti kan bisa Pak. Untung belum tahu. Kamu juga jangan menggunakan senjata ini, ya. Mestinya naik kelas, tidak naik kelas, ya, karena nilainya rendah. Bapaknya datang, bagaimana Thomas, kok tidak naik? Pak, hidup masih koma, Pak. Tenang. Belum titik Pak. Nah, akhirnya mahasiswa saya itu nilainya paling rendah, di wisuda paling tua, nilainya paling rendah, usianya paling tua. Akhirnya dia tidak bisa melamar guru, tidak bisa karena nilainya terlalu rendah. Wawancara juga tidak meyakinkan. Akhirnya mahasiswa yang saya cintai ini, ya, karena di Jawa Timur tidak laku, dia pergi ke luar pulau. Ingat saya Sumatera, ya, Sumatera. Ada yang dari Sumatera? Ya, Sumatera. Akhirnya dia itu tinggal di tengah hutan. Untuk apa? Dia tahu di situ anaknya pekerja, ya. Anaknya pekerja di perkebunan itu, banyak yang nggak bisa ngaji. Akhirnya dia membuka tempat untuk ngajari ngaji. Dia cerita saya, Pak, kalau di sana Pak, nyamuk itu sebesar ini loh Pak. Kalau menggigit itu bisa lemas Pak. Tapi saya ajari anak-anak. Akhirnya hari demi hari diajar. Orang tuanya itu senang. Ya Allah, tidak menduga di sini ada orang yang mau ngajar ngaji di sini. Lalu senang. Sebagian dari tanah perkebunan itu diberikan kepada guru ngaji ini karena rasa terima kasihnya.
Dia akhirnya kemudian dia bertani di situ. Bertani, dan ini tambah besar, dirubahlah namanya menjadi pondok pesantren. Dia orang paling pinter di hutan ini. Yang namanya pinter tidak itu kan lihat bandingannya. Ayo, betul enggak? Orang hanya bisa Fatihah, di tengah-tengah orang enggak bisa. Kan paling pinter. Orang tahu tafsir, hafal tafsir A. Satu tafsir hafal semua. Pinter apa enggak? Pinter apa enggak? Lihat-lihat dulu. Nah, kalau di sebelahnya orang bisa hafal 10 tafsir, kan dia enggak pinter. Lihat bandingannya. Saya ini kan enggak seberapa putih saya. Betul toh? Saya ini loh. Saya enggak seberapa putih. Tapi ketika saya di sebuah tempat di sebuah masjid di Eropa, itu kanan kiri saya ini orang kulit hitam semuanya, kulit hitam semuanya di situ. Satu lingkaran gini satu. Terus difoto. Istri saya bilang, "Mas, sampean ketok putih dewe, Mas." Paham tuh? Lalu di Malaysia itu ada orang kedatangan tamu, orang tertinggi di dunia. Kira-kira ya sampai itu. Tinggi sekali, Masya Allah. Ini kalau masuk pintu hotel manapun itu gini. Ya. Lalu saya minta difoto. Terus akhirnya saya pulang, saya tunjukkan istri saya, tapi nggak ditunjukkan. Saya tanya, "Bu, ini siapa yang di sebelahnya itu?" "Itu anak TK dari mana itu?" Karena saya kelihatan kecil, paham tuh? Itu anak TK dari mana, Mas? Itu. Kok di sebelahnya orang besar, itu anak TK dari mana? Saya sebesar ini dianggap anak TK, ngerti nggak kamu? Karena bandingannya tinggi. Makanya coba lihat, kalau ada orang foto-foto yang tinggi-tinggi kemudian ada yang pendek kan gini, saya malu. Tapi supaya kamu kelihatan tinggi, carilah yang lebih pendek. Saya yakin orang sepinter kamu, anak-anakku sekalian, yang laki-laki yang kamu tuh pinter, hebat, sudah, saya bangga. Orang sekelas kamu ini, nanti kalau kamu mau ke Papua, mendirikan pondok Nurul Hayat di Papua, sudah memenuhi syarat kamu. Akhirnya kamu di sana, Al-Mukarram, Al-Ustaz, Al-Syekh, Al-Hafidh, Masya Allah. Lah kamu tinggal di Jawa, terus di situ kanan kirinya banyak biaya, kamu tenggelam. Kamu tetap jadi apa itu? Tetap jadi akar, kamu tidak jadi rotan. Ada kata apa itu? Tidak ada rotan, akar pun. Kamu kok tidak pernah dengar kata itu? Enggak. Kamu mesti hebat. Siapa yang siap untuk ke Papua? Insya Allah kamu kalau di sini lama kamu, tapi kalau di sana acara berikutnya Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Asy-Syaikh Al-'Allamah kamu paling pinter karena nggak ada yang hafal Quran di situ, Fatihah aja nggak bener.
Terus saya teruskan kisah tadi ya, itu akhirnya dia bisa mendirikan pondok pesantren di situ. Lalu jangan lupa adik-adik, karena dia itu paling moncer di situ, ada apa-apa orang satu perkebunan itu kalau minta doa kepada orang ini, mahasiswa saya ini, dan kemudian pertaniannya itu jalan dia, sukses sampai begini. Anak-anak sekalian, dia bilang saya, waktu itu saya belum profesor, Pak, kapan Pak ceramah ke pondok pesantren saya? Pesantren apa kan? Loh, Bapak tidak boleh ngeremehkan saya, Pak. Sekarang saya di situ ada saya pondok pesantren. Benar. Dan saya punya kebun karet yang sudah banyak, uang saya banyak sekali, Pak. Tapi tidak bisa saya masukkan bank, karena kalau jalan ke bank itu perjalanannya bisa seminggu, Pak, saking jauhnya. Bapak kalau mau ke sini, Pak, saya senang, Pak, akan saya beri sangu, Pak. Saya masukkan amplop yang amplopnya tidak bisa ditekuk, Pak. Kan tidak bisa ditransfer, Pak. Kalau bisa ditekuk kan sedikit ya. Tebalnya nggak bisa ditekuk. Kalau Bapak kesini, Pak, saya semangat. Nanti saya beri amplop yang tidak bisa dilipat, nggak bisa dilipat. Tapi jangan kaget, Pak, nanti di sini nyamuknya besar-besar. Kamu beri amplop tapi saya mati, gimana? Oh enggak, Pak, sudah saya belikan itu. Apa itu kain yang yang untuk nutup supaya tidak kena nyamuk itu loh. Itu tempatnya nyamuk malaria di situ. Jadi saya masukkan ke situ. Pak, kok jenazah, Bu? Ya Allah, Masya Allah, saya bangga sekali. Lalu apa? Coba katakan. Dia kan satu kelas kan yang paling tidak pinter ya. Ya. Dia ngomong begini, Pak, kalau ada teman-teman saya, Pak, yang belum punya pekerjaan, ajak ke sini saja, Pak, suruh ke sini. Nanti insya Allah saya beri honor banyak, Pak. Bayangkan. Jadi yang paling tidak pinter itu berubah menjadi anak nanti yang bisa memberi honor kepada anak yang paling pinter-pinter. Ayo. Paham belum itu? Anak di kelasnya kan banyak yang pinter tapi belum dapat pekerjaan, toh. Pergi ke sana kemudian dia kan jadi bosnya. Itu dia. Jadi yang pinter-pinter IPK tertinggi, tepuk tangan. Wisudawan terbaik dengan IPK 3,99. Wow. Tapi belum dapat pekerjaan. Dia wisudawan yang usianya tertua. Nilainya sekarang berubah jadi bos yang memberi bayaran kepada nilai tertinggi. Hidup masih belum ya sini. Ini calon ulama-ulama semua. Ini ada yang tidak menonjol keulamaan. Ini nanti ada yang pengusaha yang sukses. Ya Allah, ini luar biasa ini. Ini Bunyai nanti. Apa itu Bunyai itu bukan melambangkan tua, bukan. Tokoh agama yang paling wanita yang menyinari dunia lah. Ini nanti ada yang jadi menteri urusan janda. Ini
Ya artinya janda-janda yang se-Indonesia itu nanti dibahagiakan di itu. Wah ini hebat-hebat. Ini ada yang punya potensi jadi menteri. Ada yang jadi menteri ada. Siapa yang yakin bahwa suatu saat kamu jadi orang hebat? Angkat tangan. Sing ngene itu berarti mungkin dari ketua RT. Yang begini itu nanti insya Allah jadi orang terhebat. Siapa yang yakin bisa jadi orang hebat? Loh, ono sing ngene. Nah gini, kurang tinggi. Ayo kurang tinggi, kurang tinggi. Tepuk tangan. Jadi jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Ada saja cara Allah untuk mengangkat kamu, asalkan kamu ibadahmu tekun, sering puasa, sering baca buku, hafalan Al-Qur'annya ditambah, lagunya dibuat yang enak. Oh, jadi imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kalau membaca di tengah kebun karet tadi itu, orang apa itu monyet-monyet datang semua. Wah, ular-ular datang semua. Orang yang pekerja-pekerja datang di situ, dia bilang, sudah Pak, tidak perlu haji, saya cukup di sini saja, seperti di Makkah. Kamu alumni mana Mas? Alumni mana Mas? Kamu jawab, sekolahmu itu loh. La ilaha illallah. Kok lupa dengan nama sekolahnya itu gimana? Ketika kamu tampil bagus, lulusan mana? Nah, jangan gitu. Jangan lulusan mana? Nah ya itulah saya bilang. Sekolahnya lupa. Insyaallah. Saya doakan. Insyaallah hebat. Ya Imam Ar-Ruhliya sanadi anta babullahi mu'tamadi fabidunyaya wa akhirati ya Rasulullah ikhud biyadi. Jadi artinya ya Rasulullah, wahai khud, apa artinya khud? Ambillah, yadi artinya ya Rasulullah, tariklah tanganku. Jadi saya membaca ini, saya ingin Rasulullah SAW hadir di sini untuk menarik tanganmu semuanya. Dikatakan oleh Rasulullah, kamu besok jadi orang hebat. Ya Imam, semua yang keras ya. Ya Imam Ar-Ruhliya sanadi Allah Allah anta babullah tamadi fa bidunyaya akhirati ya Rasul
salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatayati rabbal alamin ya wa bi ayati Qur'ani ulum fata'id fina wa na'riful batha wa ta'rifuna wasofa ya lakuna ya Rasulullah ya Rafi'ah daraji atfatayati cukup ya lanjut terus hati-hati ya ini ya, hati-hati ini terjadi ini. Jadi memang kita harus waspada ya. Orang santri tidak dijamin santri selamanya. Preman karena bukan setan bisa saja menjadi orang beriman. Paham toh? Lebih baik mana? Mantan pelacur dengan mantan santriwati. Mantan muslimat dengan mantan pelacur. Saya tanya, mana yang lebih? Mantan PSK. PSK itu apa sih? PSK. Ayah apa? Pekerja seks komersial. Dulu itu namanya pelacur, terus diganti dengan WTS, wanita tuna susila. Itu riwayatnya. Mengapa nggak boleh disebut pelacur? Supaya itu tidak menyakitkan hati nama itu. Lalu kemudian diganti dengan WTS, wanita tuna, itu kan cacat toh, wanita tuna susila. Terus itu diprotes lagi, digantilah namanya wanita harapan. Loh, harapan tobat, wanita yang diharapkan tobat gitu loh. Paham toh? Nah, perkembangan terakhir itu namanya sekarang itu PSK. Saya alhamdulillah lah, kamu tidak kenal itu, alhamdulillah. Pekerja seks komersial.
Karena disebut pekerja berarti dia boleh ikut serikat kerja. Loh, iya toh? Paham kamu itu? Karena dia pekerja seks komersial, maka berarti kan di Indonesia itu ada serikat kerja Indonesia, serikat pekerja Indonesia kan ada toh? Berarti dia masuk anggotanya enggak? Itu ya. Ayo, lebih baik mana? Mantan muslimat dan mantan pelacur. Apa? Mantan pelacur. Iya. Jadi perubahannya yang satu dari plus ke minus, gitu. Dari baik ke jelek, yang ini dari jelek ke. Nah, ini sama-sama bisa terjadi, Bu. Ada hadis toh. Ini sebelum meninggalnya ternyata jelek. Ada yang jelek sebelum meninggalnya. Makanya di sini ini ulama besar namanya Barsiso. Coba kamu baca ini, Mas. Yang keras. Umar. Umar Said mau. Ulama besar Barsiso dengan 60.000 santri dan kehebatan ilmu dan spiritualnya, ribuan manusia dan malaikat mengaguminya. Jadi orang mengagumi sampai malaikat itu kagum. Terus tapi Allah mengingatkan, jangan tergesa-gesa mengaguminya. Dengan ilmuku aku maha mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Benar, pada akhir hayatnya ia tergoda berzina dengan istri orang, lalu dihukum gantung tanpa iman. Terjadi. Itu di kitab apa, Ustaz? Di kitab apa? Syekh Barsiso. Ingat ya? Pernah ingat ini, Ustaz ya? Apa? Buku ya, itu ya. Ini terkena. Saya masih di saat pondok dulu tuh ingat. Ngeri ya, ngeri. Jadi tidak dijamin. Demikian juga, ya ini artinya apa? Karena manusia itu bukan malaikat. Kalau malaikat tidak mungkin bisa jelek. Dan manusia juga bukan setan yang tidak bisa menjadi baik. Setan itu nggak ada ceritanya setan ikut pengajian terus berubah, itu tidak ada. Nah, manusia itu ada di kedua-duanya itu. Maka memandang manusia jangan terlalu percaya diri sehingga seolah-olah tidak berubah menjadi jelek. Bagi yang jelek jangan terlalu pesimis bahwa suatu saat itu bisa berubah, bahwa seperti kok tidak bisa berubah. Bisa berubah. Saya ini sudah ngajar di kampus itu lebih dari 40 tahun. Kamu masih belum lahir lah. 45 tahun saya ngajar. Saya sering kali kaget, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, kaget saya. Anak yang dulu saya ajar itu paling pinter, sekarang kok hidupnya paling terpuruk. Lah anak yang dibuat guyon, didorong-dorong, disepelekan, di kelas itu disepelekan, pokoknya tidak pernah menonjol lah. Loh kok sekarang bisa menjadi orang rujukan orang di mana-mana, hebat, luar biasa. Jadi hidup masih belum hidup. Ya Allah. Terus lanjut. Mantan preman. Seorang pencuri bisa saja berubah menjadi kiai, atau seorang preman berubah menjadi pakar dan pengajar Al-Quran. Bisa toh. Ada ndak itu mantan preman yang jadi ustadz itu? Ada toh. Loh gitu. Pemuda pemabuk ini Bishr bin Al-Harith ini, dalam keadaan setengah sadar menemukan kertas bertuliskan basmalah, dan setelah didalami ia masuk Islam dan menjadi ulama besar paling karismatik di masa oleh di Irak. Gitu. Ini kiai besar Bishr bin Al-Harith itu dulu pemabuk, dia anaknya orang kaya, sehingga dia ini menjadi penyandang dana lah setiap acara mabuk-mabukan dengan kecubung,
dengan pirtus dicampur obat nyamuk. Wah, dicampur solar. Itu sebetulnya kurang satu sebetulnya. Ditambah satu, baygon. Wah. Tapi ternyata dia itu berubah, menemukan ayat Bismillahirrahmanirrahim itu di dalam kitab Tazkiratul Aulia. Menemukan kertas Bismillah didalami. Oh, di dunia ini masih ada ya yang sayang pada aku, yaitu Allah. Dia berubah menjadi ulama besar. Loh, tadi orang baik menjadi tidak baik, ya. Ada yang tidak baik berubah jadi baik. Ada. Sekarang ya, saya sebutkan ya lagi. Ada mahasiswa di perguruan tinggi teknik, tidak seperti yang saya sebut, di perguruan tinggi teknik. Anak ini mohon maaf ya, dia alumni pondok pesantren ilmu Al-Quran di Singosari. Apa? Pondok apa itu? PIK ya, Pak Yai siapa itu? Yai Basori Alwi. Itu lulus dari situ masuk ke teknik. Karena dia backgroundnya pesantren, dan di pesantren, di sekolahnya itu tidak terlalu mementingkan matematika dan sebagainya. Dia itu akhirnya nilainya itu selalu terendah oleh dosen-dosennya, itu mesti sering dilecehkan lah, dilecehkan. Tapi anak ini tidak menyerah. Itu kan dalam ilmu teknik, tetapi dalam ilmu sosial dia menguasai. Akhirnya dia belajar, setelah dari ITS dia berubah pindah ke ilmu sosial. Lalu dia lulus dari universitas S2. Sekarang dia lagi di Eropa. Apa yang dilakukan di Eropa? Dia itu belajar untuk sampai ke doktor, dan anak ini karena background pesantren, dia memberi ceramah di Swiss, di Spanyol, di Inggris, di Belanda, di Belgia, di Jerman. Suatu saat ketemulah dosen yang dulu, yang ngajar ini, paham toh? Di mimbar hebat itu, dosennya kira-kira bilang apa? Dosennya bilang apa kira-kira? Apa kira-kira? Malu ndak dosennya kira-kira? Malu toh, makanya tidak boleh meremehkan orang. Jangan meremehkan orang, dan jangan remehkan dirimu sendiri. Sekarang jam berapa coba lihat? Waktu saya masuk dari jam berapa? Makanya selama jam berputar, nasibmu berputar, keadaanmu berputar, namamu berputar. Ya Allah, luar biasa. Ada perempuan diberi nama jelek oleh orang tuanya. Pokoknya artinya itu kecewa. Namanya itu kalau diartikan itu kecewa. Mengapa? Bapak ibunya itu kecewa karena anak itu lahir tanpa tangan, tidak punya tangan sama sekali. Dia kalau pakai baju tidak bisa. Kalau ke toilet butuh orang lain. Ibunya kecewa. Suatu saat, karena dia tidak punya tangan toh, dia belajar piano dengan kakinya. Paham toh? Belajar piano itu dengan kakinya. Ya. Enak, masa enak. Dia bisa nyanyikan Ya Habibi,
Saking hebatnya main piano, akhirnya diminta oleh penyanyi nasional tampil di sebuah televisi. Terkenal lah orang ini. Akhirnya diundang di beberapa tempat, naik pesawat. Apa? Pesawat. Ibunya yang memberi nama yang artinya kecewa tadi itu, sekarang gimana? Ibunya diajak naik pesawat, ibunya bilang, terima kasih ya Nduk ya Mbak ya, terima kasih saya naik pesawat gara-gara kamu. Lalu diberi sangu amplop yang apa? Jangan sepelekan orang. Dan itu pernah diundang oleh Nurul Hayat. Belum di sini ya Ustaz ya? Belum di sini Ustaz. Pernah diundang sini. Saya minta Pak Molik orang ini umrohkan sama ibunya. Siap. Ya Allah. Berarti anak yang dipandang seperti tidak punya potensi bisa mengumrohkan ibunya, ya tak? Sedangkan anak yang tangannya lengkap ayo hidup cukup, saya kira begitu ya. Lanjut. Baru terus. Dulu dipuji, sekarang dicaci. Dulu hidup mewah, sekarang sengsara. Dulu gagah perkasa, sekarang tak berdaya. Dulu tak dihargai, sekarang menjadi orang penting yang dicari. Dulu sesuai yang ditertawakan, sekarang menjadi rujukan semua orang. Dulu paling dimurkai Allah, sekarang paling dicintainya. Sebab bertobat 5 menit sebelumnya. Hati-hati kamu memandang orang itu jelek. Apa kamu tidak malu nanti? Allah bilang, kamu kok menghakimi jelek. Kamu tahu enggak tadi? Setelah subuh tadi itu bilang tobat pada saya. Kamu sekarang menganggap dia jelek. Kamu tahu enggak setelah subuh tadi dia tobat sama saya. Sekarang sudah tidak jelek lagi. Loh gitu. Terus? Oh ini. Loh jam berapa sekarang? Lah, pas toh? Ya toh? Nah iya, sudah cukup. Kelebihan 5 menit toh? Loh. Sudah saya kira begitu. Cukup, selesai. Oh, memang sudah. Kamu bilang gini, Prof. Ali itu seperti wali ya. Kok bisa? Berarti beliau itu Asy-Syaikh Al-Albani. Ya Allah, ya Rabbi, mudah-mudahan manfaat ya.